Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Andrianingrum, NIM 18622011403 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi akuntansi. Di sini untuk di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, dan di sini saya menjelaskan mengenai penjelasan statistik dan komprehensif, analisis regresi linear berganda, dan analisis regresi data panel. Mari kita simak video berikut ini ya. Jadi, analisis regresi linear berganda adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel independen dalam satu waktu pengamatan tertentu untuk satu atau lebih sampel penelitian. Regresi linear berganda idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya bisa dalam bentuk data sekunder yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan linear berganda dapat ditulis menjadi, jadi ini untuk rumusnya, dan keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan variabel dependen sama dengan konstanta, V1, 2, 3 koefisien regresi variabel independen, X1, 2, 3 variabel independen, X sama dengan residual atau error. Kemudian pengujian dalam regresi linear berganda yaitu ada uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Uji validitas uji validitas berguna untuk mengetahui kevaliditan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para respons. B. Uji reliabilitas. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. 2. Analisis statistik deskriptif. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan FUs, pada program SPSS peneliti hanya bisa mendeskripsi analisis data statistik melalui nilai minimum, standard deviation, skewness, dan kurtosis. Selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. A. Uji autokorelasi dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. B. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji normalitas yaitu uji yang digunakan uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. D. Uji heteroskedasitas digunakan yaitu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Yang terakhir yaitu uji multikolinearitas, sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas data lebih dalam
sebuah model regresi berganda. Selanjutnya yaitu pengujian dalam regresi linear. Masih dalam pengujian dalam regresi linear berganda. Yang selanjutnya 4, uji hipotesis. Uji hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Menurut Cooper dan Skindle 2017, dalam penelitian sebuah hipotesis memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memberi petunjuk dalam penelitian. 2. Mengidentifikasi fakta relevan yang tidak relevan. 3. Menunjukkan bentuk desain penelitian, manakah yang paling relevan. 3. Memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Tahapan uji hipotesis yaitu uji F, kelayakan model. Jika nilai F statistik kurang dari F tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Sedangkan untuk HA sama dengan jika nilai F statistik lebih dari F tabel, maka H0 ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen Y. Yang selanjutnya yaitu uji T. H0 sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. HA sama dengan jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka H0 ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara cross-section dan time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Persamaan regresi data panel yaitu seperti gambar di sini ya. YIT sama dengan kemudian untuk keterangannya yaitu Y sama dengan variabel independen, B sama dengan konstanta, B123, koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I sama dengan perusahaan, T waktu, residual atau error. Selanjutnya, pengujian dalam analisis regresi data panel yaitu ada 1. Analisis statistik deskriptif, yaitu penelitian mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Cherqui-Berra. Yang kedua, yaitu estimasi model regresi data panel. Terdiri dari common effect model, fixed effect model, random effect model. Yang ketiga yaitu teknik pemilihan model regresi data panel. Di dalam teknik pemilihan model regresi data panel terdapat beberapa uji, yaitu 1. Uji Coe, di mana untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model CEM atau
fixed effect model. Kemudian uji Hussmann digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Selanjutnya, uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan model random effect model atau common effect model. Kesimpulan dari hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model. Kemudian selanjutnya kita ke 4 uji asumsi klasik. Persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendek atau ordinary least square OLS dalam teknik estimasinya terdiri dari beberapa pengujian, yaitu A. Uji multikolentaritas. Perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Berikut yang kelima, uji kelayakan model. Digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersamaan sama bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. A. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, H0 sama dengan jika nilai F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Dan HA sama dengan jika nilai F statistik lebih dari F tabel, maka HA diterima artinya variabel independen X secara bersama-sama dipengaruhi terhadap variabel Y. Yang B, berdasarkan probabilitas HO sama dengan jika nilai prob F sama dengan statistik lebih dari A 0,5, maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun, jika HA sama dengan jika nilai prof F statistik kurang dari A 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Koefisiensi uji determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas memengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Yang ketujuh yaitu uji T. Menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T tabel. Maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Jika HA sama dengan jika nilai statistik statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima artinya variabel independen X secara parsial
berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan probabilitasnya, HO sama dengan jika nilai prob lebih A 0,05, maka HO diterima secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun, jika HA sama dengan jika nilai prob kurang dari A 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel dependen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.